Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 30 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Kita diingatkan supaya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tinggal bersama kami. Kami mohon sadarkanlah kami untuk selalu datang dan berkomunikasi dengan Engkau kapan dan dalam situasi apa saja. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 4 ayat 35 sampai 41. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berkomunikasilah selalu dengan Tuhan. Injil hari ini menceritakan pengalaman para murid yang ketakutan karena taufan mengamuk sangat dahsyat. Ombak tinggi sampai air masuk ke dalam perahu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dari peristiwa ini, kita pelajari beberapa pesan. Yang pertama, para murid mengambil jarak dari Yesus. Mereka tidak berkomunikasi dengan Yesus. Yesus Kristus dibiarkan tinggal sendirian, sementara mereka bersenang-senang mengikuti keinginannya. Selama mereka mengambil jarak dan tidak berkomunikasi dengan Yesus Kristus, maka mereka alami tantangan berat yang sangat menakutkan. Taufan mengamuk sangat dahsyat dan perahu kehidupan terancam tenggelam. Pesannya, jangan mengambil jarak dari Tuhan. Sebaliknya, jalinlah selalu komunikasi setiap saat. Bersama Tuhan, pasti kita kuat dan aman. Yang kedua, dalam kekalutan dan ketakutan, mereka lari kepada Yesus Kristus dan ungkapkan apa yang sedang menakutkan mereka.
Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita mati?" Keterbukaan mereka ditanggapi dengan sangat positif oleh Yesus Kristus. Dengan kuasanya dia menghardik angin itu dan menyuruh danau untuk diam. Angin dan danau pun diam. Pesannya, terbukalah selalu kepada Tuhan dan ungkapkan apa yang sedang membuat kita takut dan cemas. Tuhan selalu mendengarkan kita dan menyelamatkan kita. Yang ketiga, kemudian Yesus menantang mereka, katanya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pesannya, percayalah selalu pada Tuhan. Iman akan Tuhan akan menyelamatkan kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selama kita hidup, kita selalu mengalami pasang surut kehidupan. Dalam bahtera kehidupan, sesungguhnya kita tidak sendirian. Yesus sudah ada dalam perahu kehidupan kita. Secara sakramental, Allah Tritunggal sudah tinggal bersama kita sejak kita menerima pembaptisan. Sejak waktu itu, Tuhan sudah masuk dalam perahu kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Ia pun selalu pergi bersama kita. Marilah kita tingkatkan kesadaran iman kita. Datanglah pada Tuhan dan komunikasilah selalu dengan Dia, kapan dan dalam situasi apa saja. Dia sudah dan selalu ada dalam perahu kehidupan kita dan selalu berlayar bersama kita. Bersama Dia pasti kita akan selalu selamat. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk selalu datang padanya dan berkomunikasi dengan Dia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.